mau dikasih tahu sekarang atau gimana? Kalau dikasih tahu sekarang otomatis minimal istri Mas Dede bakal gini. Kalau nggak dikasih tahu pun nanti bakal gini. Bingung Dede jawab bingung juga. Ya, serba salah. Serba salah. Dan Dede pikir karena ASI masih kuat, kata dokternya pakai ASI juga bakalan kelepas. Ya. Pas 3 bulan Dede mikir, Udah waktunya daripada nanti kelamaan, mungkin tambah nggak karuan akhirnya Dede kasih tahu, malah kejadian. Lazan. Artinya apa lazan tuh? Lazan itu kalau kata istri sih yang mencerahkan kehidupan keluarga Sunandar, kata kayak gitu. Jadi dia ikut mencerahkan sisi rumah yang tadinya gelap, ibaratnya ada dia jadi cerah. Melengkapi. Gitu. Melengkapi, betul. Sehat? Alhamdulillah. Kondisinya gimana sekarang? Kalau kondisinya kalau dibilang sehat, menurut kita ya, menurut pandangan Dede dan keluarga sih sebenarnya sehat-sehat aja. Tapi kalau deteksi dokter itu sakit, masih dalam keadaan sakit. Apa namanya? Williams syndrome. Apa Williams Itu apa syndrome sih tuh? sebenarnya? Dari jantung ke paru-parunya itu menyempit di salurannya. Di pertigaan sini tuh kan ini jantung, terus paru-paru. Dari jantung paru-paru itu ada kayak saluran gitu, itu menyempit. Efeknya apa? Saluran jantung dan paru-paru menyempit itu efeknya jadi apa? Perkembangan tubuhnya melambat. Yang tadinya umur 1 tahun atau 2 tahun udah bisa bicara dan jalan, biasanya dan sekarang belum bisa apa-apa. Sekarang usia berapa? 2 tahun. Dek, Iya. lu ketika dengar pertama kali anak lo lahir, terus itu dengar dokter mengatakan itu sama bapaknya. Iya langsung ibaratnya gini. Mana ada sih orang tua yang terima anak lahir ke dunia, tiba-tiba anaknya itu kayak dalam keadaan dikasih sama Allah tuh kelebihan kayak gitu. Cuman kan Dede cuman istighfar, cuman pasrahan diri sama Allah, tetap ya udah ini mungkin jalannya dari Allah dan ini udah takdir dari Allah buat Dede kayak Dan gitu. lu menyebutnya itu ada kelebihan? Kelebihan bukan Tadi kekurangan. ngomong ini kelebihan. Kelebihan dari Allah bukan kekurangan. Kalau kekurangan kan otomatis kurang. Ini lebih. Lebihnya belum tentu seorang orang tua bisa nerima keadaan anak kayak gitu. Ibaratnya Dede tetap bertahan karena ya itu kelebihan buat sang anak gitu. Aduh, kayaknya denger ceritanya nggak kuat gitu, Dek. Iya. Gimana lo bisa kuat sampai sekarang? Kalau dibilang kuat, sebenarnya Dede nggak kuat ya. Cuman kan Dede harus nyari kerjaan dan istri pun harus kuat buat nguat-nguatin Dede itu dari ngeliat anak-anak bahagia. Kapan istri tahu kondisi anak seperti itu? 3 bulan. 3 bulan setelah lahir. Baru Dede kasih tahu. Dan itu pun karena dokternya langsung bilang, Mas mau dikasih tahu ke istrinya langsung atau gimana? Kan Dede sempat 1 bulan 2 bulan pas lagi vaksin atau lagi ini, dok jangan kasih tahu dulu ya takut belum siap gini. Oh iya. Pas 3 bulan, mah kayaknya aku harus pengen ngomong sama kamu, cuman harus ada dokternya juga. Ya udah ketemu sama dokternya. Emang ada apa sih Pak? Kayaknya beda banget sih kamu tumbenan. Maksudnya nyimpennya bisa sampai berbulan-bulan gitu. Aku jelasin anak ini katanya jantungnya ada yang bermasalah gini. Cuman kamu gimana? Reaksi istri gimana? Bengong doang. Terus mukul aku, kenapa baru ngomong, kenapa nggak pas lahir? Ya aku jelasin daripada pas kamu setelah lahir aku kasih tahu, otomatis kamu tambah stres. Dan itu pun udah ketemu sama dokternya harus pakai ASI dan istri udah tahu jadi stres yang tadinya ASI keluar lancar. Iya. Pas dia dikasih tahu malah jadi nggak keluar, ya salah. Ya nggak ada yang salah sebenarnya. Iya. Tapi Sudah, merasa semua ditentuin. menyesal nggak sih, Dek? Baru bisa kasih tahu istri belakangan ini yang harusnya mungkin sudah bisa ditangani dari awal-awal. Sebenarnya sih teh dari dokter dan Dede emang udah maksudnya udah ngobrol mau dikasih tahu sekarang atau gimana. Kalau dikasih tahu sekarang otomatis minimal istri Mas Dede bakal gini. Kalau nggak dikasih tahu pun nanti bakal gini. Bingung Dede jawab bingung juga. Serba salah. Serba salah dan Dede pikir karena ASI masih kuat, kata dokternya pakai ASI juga bakalan kelepas. Ya. Pas 3 bulan Dede mikir, Udah waktunya daripada nanti kelamaan, mungkin tambah nggak karuan akhirnya dikasih tahu, malah kejadian yang harusnya udah mau. Jadi efeknya itu adalah perkembangannya tidak Melambat ya? Tidak sama sesuai dengan anak-anak yang lainnya. pada umurnya, betul. Jadi sekarang itu duduk sudah bisa. Duduk bisa, berdiri bisa, cuman dirinya kayak diri beberapa second jatuh lagi. Gigi tumbuh biasa. Gigi tumbuh hancur. Tumbuh karena susunya berbeda, jadi susunya emang susu jantung. Kalau dikasih susu yang biasa, terkikis.
si giginya itu. Sampai sekarang- gitu. Sampai sekarang kayak ompong gimana sih? Maksudnya ada giginya cuman kayak ompong gitu. Padahal umur segitu kan yang rapi-rapi giginya Ya, ya, yang masih ya, ya. bagus-bagus. Tapi anak aku emang benar-benar giginya itu nggak ada. Terus kayak terus keluar Keluar air liur kadang-kadang sehari itu bisa sampai 15 atau 10 setel ganti baju. Karena basah. dia tidak bisa mengontrol itu. Nggak bisa. Tapi kalau setelah disuapin, dia tidur tapi air liurnya nggak ada. Kecuali dia susu terus, udah blueberry sini. Tapi itu seperti normal aja deh kalau kita ngelihat dari luar ya. Kalau lihat normal mukanya itu emang muka dedek banget lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya ininya, kita nggak tahu juga tuh teh ibaratnya. Karena dia nggak bisa ceritakan Betul, apa yang dia ah. rasain. Belum bisa berbicara. Belum bisa bicara sama sekali. Cuman ngomong kayak nyusu, nen gitu-gitu Cuma gitu doang, doang. nen. Terus kayak cuman papa ngasih apa nih misalnya aus nih botol susunya diambil sama dia ngerondang. Ngasih tau cuman oh mau nyusu sini, dia bilang kayak gitu. Makanya Harus diapain kata dokter? Maksudnya apakah ada tindakan medis yang kalau bisa? medisnya emang harus dioperasi. Cuman kan operasi itu harus beratnya nunggu 10 kilo. Jadi sekarang Sementara? kan masih 8,5 sampai sekarang. Dan tidak bertambah ya deh ya. Dan nggak bertambah. Kenapa? Karena Emang kondisinya seperti emang itu? kondisinya seperti itu, dikasih makan banyak dia muntah, nggak dikasih makan lendirnya makin banyak, liurnya makin banyak. Jadi belum ada tim medis manapun maksudnya dari Jakarta temen ini ada yang mau ngoperasi, cuman jatuhnya nanti bisa lama di ICU dan bisa lama siumannya. Karena makanya- belum nyampe 10 kilo itu deh. Betul, Kak Gracia kalau misalnya udah sampai 10 kilo otomatis dia bakalan lebih kuat katanya. Tapi sekarang dia lagi bertahap pengobatan yang 3 bulan sekali. Maksudnya kalau kemarin kan rutin hampir setiap hari, kalau sekarang udah 3 bulan. Setiap hari pengobatan. Itu apa yang dilakukan deh? Pengobatan seperti apa yang dilakukan? Ya kayak misalnya CT scan harus rutin, terus kayak ngebuang lendirnya juga harus rutin. Karena dulu kan nggak mau masuk nasi, kalau sekarang udah mau masuk maksudnya. Ada kemungkinan bisa sembuh. Kalau buat sembuh sedia kala normal sama kayak orang normal biasa, udah ada contohnya 23 tahun di Bekasi, anak Pak RT saya dikasih lihat, bahkan ada dia cuman bengong setelah beberapa kali dioperasi sampai ininya emang bener-bener gini dah badannya sampai ngerungkuk gini. Tapi tetap gak bisa apa-apa. Tetap nggak bisa apa-apa, tapi semuanya kan dikasih dari Allah. Iya, iya. Saya balik lagi ke Allah. Kalau emang ini cobaan buat keluarga Dede akan bertahan sampai manapun. Pengobatannya pun bahkan Dede bela-belain kayak gitu. Pokoknya ibaratnya Dede tetap ikhtiar, tawakal dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kesalahan dari orang tuanya atau kesalahan dari istri atau kesalahan dari Dede, makanya udahlah Dede terima aja. Aduh. Dengan pekerjaan Dede yang harus menghibur orang, sementara hatinya pasti galau, mencari, Pasti. menangis melihat kondisi anak. Setiap Harus selalu pulang, tersenyum. Betul lah. Nggak usah menghibur orang ya, menghibur istri sendiri aja kayaknya Beda sesuatu banget. yang sangat berat gitu. Sabar ya Dede ya. Amin selalu sabar. Sempat ada yang nawarin nggak sih Dek, mau berobat keluar apa segala macam? Banyak Terus sekali. kenapa nggak lu ambil? Dede mikirnya satu gini ya. Pertama lewat Instagram istri. Ada yang Nge-DM dari gitu Amerika. maksudnya? Iya betul tuh yang nge-DM. Mbak Karen, saya dari Amerika gini. Mau ngajak anaknya Mbak Karen dan sekeluarga ke Amerika untuk berobat anaknya. Cuman Dede pikir lagi, di sana kita tinggal di mana? Terus gimana cara kita bahasa bicaranya? Otomatis kan bahasa Inggris semua kan kita nggak ngerti. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Terus dan satu lagi pikiran Dede, takutnya anak saya dari Indonesia dibawa ke sana jadi bahan doang. Sebentar, tapi takutnya hanya takutnya. Betul. Tapi mungkin keberanian itu yang sulit dimunculkan ya Dek? Iya, dari pihak keluarga istri juga udah jangan, nggak usah. Di Jakarta juga masih ada kok. Pada akhirnya gimana pun kondisi anak kita Iya. terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan Insya Allah, itu ya benar. menjadi lapangan pahala Amin, juga amin. buat kedua orang tuanya Amin, ya. amin, Makanya betul. disebutnya Sabar adalah banget. kelebihan. Kelebihan, bukan kekurangan. Tapi kelebihan. sabar banget loh Dek, maksudnya Amin, Deh. kita yang cuma denger aja mungkin kan nggak kuat gitu, Betul. apalagi ini yang menjalani. ngejalaninnya. Halo. Oi. Langsung masuk saja. Ya. Ya, selamat pagi. Ada Denada. Oh mau datang juga? Denada. Oh baiklah, berarti kita bisa sharing banyak juga Betul. nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Haris
sama. Agak sayang. Mama Shakira. Kakak Ibu. Waduh, bisa kebetulan gitu kita ngumpul gini ya. Iya, aku tuh tadi kan telepon lagi mau cari venue buat Shakira ulang tahun. Iya, udah janjian Bu Indri, tadi saya lupa.